Pemirsa, baru-baru ini DPRD Kota Metro menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan 2 rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perubahan peraturan daerah Kota Metro nomor 3 tahun 2011 tentang perolehan bea hak atas tanah dan bangunan, serta Raperda Kota Metro tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2021-2026. Rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kota Metro dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Metro, Tondi M. Nasution. Selain dihadiri anggota DPRD, paripurna juga dihadiri Wali Kota Metro, Wahdi Sirajuddin, jajaran Forkopimda, serta perwakilan Parpol dan Ormas di Kota Metro. Sebelum dibawa ke rapat paripurna, kedua raperda ini telah lebih dulu dibahas secara intensif oleh panitia khusus atau Pansus DPRD Metro, baik secara internal maupun dengan eksekutif serta SKPD terkait. Perwakilan Pansus Raperda perolehan hak bea hak atas tanah dan bangunan, Wahid Asngari, menyampaikan kesimpulan raperda tentang perubahan Perda Kota Metro nomor 3 tahun 2011 tentang perolehan bea hak atas tanah dan bangunan. Menurut Pansus, secara substansif dan rasional, Perda perolehan hak bea hak atas tanah dan bangunan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dirumuskan secara baik sehingga raperda tersebut dapat disetujui bersama menjadi peraturan daerah. Dalam rangka pembahasan Raperda Kota Metro tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Metro nomor 3 tahun 2011 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, maka Pansus juga telah melaksanakan serangkaian bahasan sebagai berikut. 1. Tanggal 27 Juli 2021, rapat paripurna tentang penyampaian 3 perda usulan pemerintah daerah Kota Metro. 2. Tanggal 9 Agustus 2021, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro atas penyampaian 3 perda Kota Metro dan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi. 3. Tanggal 9 Agustus 2021, rapat intern penyusunan jadwal Pansus. 4. Tanggal 10 Agustus 2021, rapat dengan pendapat dengan eksekutif. 5. Tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 2021, pendalaman materi oleh Pansus. 6. Tanggal 18 Agustus 2021, rapat dengan pendapat lanjutan dengan eksekutif dan kepala kantor pertanahan Kota Metro. 7. Tanggal 19 Agustus 2021, finalisasi hasil pembahasan penyusunan laporan Pansus. 8. Tanggal 19 Agustus 2021, rapat paripurna khusus pleno. Tanggal 9 nomor 9 tanggal 19 Agustus 2021, rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Raperda Kota Metro sebagaimana yang kita laksanakan pada saat ini. Hasil pembahasan. Saudara pimpinan, anggota dewan dan seluruh peserta rapat yang kami hormati, sebagai hasil bahasan Pansus 2 Kota Metro, DPRD Kota Metro dapat kami laporkan sebagai berikut. Raperda Kota Metro tentang perubahan atas Perda Kota Metro nomor 3 tahun 2011 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 1. Raperda awal, judul Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tetap. 2. Konsideran menimbang tetap. 3. Konsideran mengingat raperda hasil bahasan pada angka 18 terdapat penyempurnaan redaksi, yaitu menambahkan peraturan Menteri Dalam Negeri sehingga berbunyi sebagai berikut. Nomor 18, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018. Nomor 4, Raperda awal pasal 1 poin angka 1 semula 1 ketentuan pasal 1 angka 2 diubah dan ditambah 2 angka yaitu angka 37 dan 38. Raperda hasil bahasan pada pasal 1 poin nomor 1 terdapat penyempurnaan sehingga berbunyi 1. Ketentuan pasal 1 angka 2 dan angka 3 diubah serta ditambahkan 3 angka
dan huruf F diubah. Huruf E dan huruf G dihapus dan ditambah 3 huruf, yaitu huruf H, huruf I, dan huruf J. Raperda hasil bahasan terdapat penyempurnaan redaksional pada poin angka 3. Ketentuan pasal 14 ayat 2 huruf C dan huruf F diubah. Huruf A, huruf D, huruf E, dan huruf G dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 14. Nomor 1, sistem dan prosedur pemungutan BPHTB lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan wali kota. 2. Peraturan wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: A. Dihapus. B. Prosedur pembayaran BPHTB. C. Prosedur penelitian SPD secara online. D. Dihapus. E. Dihapus. F. Prosedur penagihan BPHTB. G. Dihapus. H. Prosedur pelaporan BPHTB secara online. I. Prosedur pemberian pengurangan atau keringanan BPHTB. D. Prosedur pembagian kelebihan bayar BPHTB. Nomor 7, raperda awal pasal 2, raperda hasil bahasan tetap. Nomor 8, raperda awal semula ditetapkan di Metro pada tanggal. Raperda hasil bahasan terdapat penyempurnaan redaksi, semula menggunakan huruf kapital disempurnakan menjadi huruf kecil. Hadirin beserta rapat paripurna yang kami hormati. Selanjutnya kesimpulan. Dengan telah selesainya proses bahasan di tingkat panitia khusus 2, maka akhirnya dapat disimpulkan bahwa raperda tentang perubahan atas Perda Kota Metro nomor 3 tahun 2011 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan rumah secara substantif dan redaksional sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah dirumuskan secara baik sehingga dapat dibahas di tingkat rapat paripurna DPRD Kota Metro pada hari ini. 5. Penutup. Demikian laporan Pansus 2 DPRD Kota Metro ini kami sampaikan guna menjadi pertimbangan oleh sidang paripurna yang terhormat terhadap raperda tersebut dan dapat dibahas dan disetujui bersama menjadi peraturan daerah. Akhirnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Metro dan semua pihak yang telah membantu sehingga pembahasan rancangan peraturan daerah ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga yang kita laksanakan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Metro yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma wfiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Kita pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur yang sudah Hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2 Waspadalah, kejahatan bisa terjadi
kapan, dan di mana saja. Resta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Pemirsa, usai mendengarkan laporan Panitia Khusus Raperda atau Pansus perolehan hak bea hak atas tanah dan bangunan, rapat paripurna DPRD Kota Metro kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan laporan Pansus Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Metro. Laporan Pansus Raperda perolehan hak bea hak atas tanah dan bangunan disampaikan oleh Kun Komariati. Dalam laporannya, Kun Komariati mengatakan, Raperda RPJMD Kota Metro tahun 2021-2026 sudah sesuai dengan visi dan misi Kota Metro, yaitu terwujudnya Kota Metro berpendidikan, sehat, sejahtera, dan berbudaya. Visi tersebut akan diwujudkan dalam 5 misi, yaitu mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan, berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan. Misi kedua mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial. Sedangkan misi 3 yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk misi keempat meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi inovasi dan ekonomi kreatif. Sementara misi kelima mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good government, terhormat, dan bermartabat, dan berdasarkan sasaran sebagai dasar dalam penyusunan pilihan strategi pembangunan dan menjadi sarana untuk mengevaluasi. Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD Kota Metro nomor 171/11/DPRD/2021 tanggal 9 Agustus 2021 telah dibentuk panitia khusus Pansus yang bertugas melakukan pembahasan terhadap 3 Raperda Kota Metro. Adapun kami, Pansus 3, bertugas melakukan pembahasan terhadap Raperda Kota Metro tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Metro tahun 2021-2026 dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua Ahmadi, Wakil Ketua Insinyur Haji Deswan, Sekretaris Kun Komariati SE, Anggota 1. Ahmad Husaini MPDI, 2. Subhan SE, 3. Ria Hartini Esos MM, 4. Haji Basuki Rahmat, 5. Insinyur Haji D. Santori, dan sebagai pendamping dan sekretariat Dewan adalah 1. Tuti Purwanti SIP, 2. Endah Kartikasari AMD, 3. Kusnadi SIP. Proses pembahasan. Dalam rangka pembahasan terhadap Raperda yang menjadi tugas Pansus 3, maka telah dilaksanakan serangkaian kegiatan sebagai berikut. 1. Tanggal 27 Juli 2021, kegiatan rapat paripurna tentang penyampaian 3 Raperda usul pemerintah daerah Kota Metro. 2. Tanggal 9 Agustus 2021, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro atas penyampaian 3 Raperda Kota Metro dan jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi-fraksi. 3. Tanggal 9 Agustus 2021, penetapan jadwal pembahasan Pansus
4. Tanggal 10 Agustus 2021, rapat dengar pendapat Pansus dengan organisasi perangkat daerah Kota Metro. 5. Tanggal 11 sampai 14 Agustus 2021, pendalaman materi oleh Pansus. 6. Tanggal 18 Agustus 2021, rapat dengar pendapat lanjutan Pansus dengan eksekutif atau OPD Kota Metro. 7. Tanggal 19 Agustus 2021, finalisasi hasil pembahasan laporan Pansus. 8. Tanggal 19 Agustus 2021, rapat paripurna khusus DPRD Kota Metro. 9. Tanggal 19 Agustus 2021, rapat paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap 2 Raperda Kota Metro sebagaimana kita laksanakan pada hari ini. Hasil pembahasan. Peserta rapat dan hadirin yang kami hormati, setelah melalui proses pembahasan yang telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disebutkan di atas, maka hasil pembahasan Pansus 3 terhadap Raperda ini dapat kami laporkan sebagai berikut. Raperda awal, judul Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro tahun 2021-2026 setelah pembahasan tetap. Konsideran menimbang tetap. Konsiderat mengingat tetap. Bab 1 Ketentuan Umum tetap. Pasal 1 tetap. Bab 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tetap. Pasal 2 tetap. Pasal 3 1. Sistematika RPJMD tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari bab 1 pendahuluan tetap. Bab 2 Gambaran umum kondisi daerah tetap. Bab 3 Gambaran umum keuangan daerah berubah menjadi gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan. Bab 4 Permasalahan dan isu strategis daerah berubah menjadi permasalahan dan isu strategis. Bab 5 Visi, misi, tujuan dan sasaran tetap. Bab 6 Strategi, arah, kebijakan dan program pembangunan daerah tetap. Bab 7 Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah tetap. Bab 8 Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tetap. Bab 9 Penutup tetap. Pasal 4 tetap. Bab 3 Pengendalian dan evaluasi pasal 5 tetap. Bab 4 Ketentuan penutup pasal 6 tetap. Adapun visi dan misi sesuai dengan lampiran Raperda ditetapkan bahwa visi Kota Metro untuk tahun 2021-2026 adalah terwujudnya Kota Metro berpendidikan sehat, sejahtera, dan berbudaya. Visi tersebut akan diwujudkan melalui 5 misi, yaitu misi 1, mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan. Misi 2, mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial. Misi 3, meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Misi 4, meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi, dan ekonomi kreatif. Dan misi 5, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, terhormat, dan bermartabat. Selanjutnya, berdasarkan visi dan misi tersebut juga telah dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai dasar dalam penyusunan pilihan-pilihan strategi pembangunan dan menjadi sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kesimpulan dan saran. Hadirin dan peserta rapat yang kami hormati, sesuai dengan hasil pembahasan yang telah kami sampaikan di awal tadi, maka dapat disimpulkan bahwa Raperda Kota Metro tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Metro tahun 2021-2026 baik secara penulisan
maupun substansi materi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah selesai pembahasannya pada tingkat Pansus DPRD Kota Metro. Oleh karena ini, Raperda Kota Metro tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Metro tahun 2021-2026 siap diajukan untuk pembahasan dalam rapat paripurna pada hari ini dan kiranya nanti dapat disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Metro. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior. Ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku, aku pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Motor. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Update ragam berita yang menjadi topik terkini dan terhangat di sekeliling Anda. Sebanyak 12 mobil pemadam kebakaran dari Kota Depok diterjunkan Dalam iNews Update pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Pemirsa, keputusan Panitia Khusus Raperda Perolehan Hak Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan disampaikan dan Pansus Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah direspon positif Wali Kota Metro Wahdi Sirajudin. Dalam sambutannya, Wali Kota Metro Wahdi Sirajudin bahkan mengapresiasi kerja DPRD Metro dalam pembahasan kedua Raperda tersebut. Wahdi mengatakan setelah disepakati bersama, kedua raperda ini nantinya diharapkan dapat segera disahkan agar menjadi payung hukum dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kota Metro ke depan. Rancangan peraturan daerah Kota Metro tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, Insan-Pers dan hadirin yang dimuliakan Allah. Pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang RPJMD. Kemudian Wali Kota menetapkan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kota yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang RPJMD kota paling lambat 6 bulan setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik. Terhitung sejak saat ini hanya tinggal 5 hari lagi untuk proses evaluasi dari tim Bapeda Provinsi
dan mendapatkan nomor register dari Biro Hukum Provinsi Lampung hingga RPJMD Kota Metro tahun 2021-2026 ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan tahunan selama 5 tahun ke depan. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota DPRD atas saran, masukan dan kritik serta pertanyaan-pertanyaan terhadap substansi yang tertuang dalam dokumen RPJMD ini. Terima kasih saya ucapkan juga kepada para kepala perangkat daerah, terutama tim penyusun RPJMD yang telah bekerja keras selama 6 bulan untuk melakukan penyusunan RPJMD. Saudara pimpinan anggota Dewan yang terhormat, insan pers dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan berbahagia ini, saya kembali mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua, para Wakil-Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Metro, khususnya pada tingkat pansus yang telah membahas rancangan peraturan daerah Kota Metro tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang telah berupaya untuk memberikan saran, kritik, serta masukan. Tak lupa juga kami sangat mengapresiasi kepada anggota DPRD Kota Metro yang telah mengajak turut serta kantor pertahanan Kota Metro untuk ikut dalam pembahasan raperda ini pada tingkat pansus, sehingga raperda perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ini dapat menjadi lebih sempurna. Selanjutnya, kedua raperda ini akan dilakukan evaluasi oleh Gubernur Lampung sebagai wakil pemerintahan pusat, dan pada akhirnya hasil evaluasi raperda Kota Metro dapat diterima dengan dilanjutkan pemberian nomor register peraturan daerah agar raperda ini dapat ditandatangani oleh wali kota untuk kemudian diundangkan. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, anggota Dewan yang terhormat, para insan pers dan hadirin yang dimuliakan Allah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentu atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan, kami sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya tentu kepada seluruh masyarakat Kota Metro yang telah ikut berperan aktif dalam berpartisipasi dan mendukung kebijakan serta program pembangunan Kota Metro, agar tentunya Kota Metro dapat menjadi kota yang sesuai visi berpendidikan, sehat, sejahtera dan berpercaya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi setiap langkah kita, dan semoga sekali lagi kerja-kerja keras ini memberikan manfaat untuk masyarakat. Terima kasih atas perhatian. Tapi nanti ibu-ibu apapun